Ngopi Sepeda, edisi 001. Ngopi Sepeda, ngobrol pintar sesama pejuang damai. Tema Mindfulness, narasumber Roh Aksiadi, moderator Aris Gotama, doa Hendra Attamano, MC dan Dhamma pada Naryaningsi, host Tri W. Budi S. Mari ikuti pada hari Kamis 10 Maret 2022 pukul 20 waktu Indonesia Barat sampai 21 Indonesia Barat. Ngopi Sepeda, ngobrol pintar sesama pejuang damai. Baik, selamat malam Ibu Bapak dan saudara-saudari sedama di mana saja berada, khususnya yang mengikuti acara ini melalui live YouTube. Saya ucapkan sekali lagi selamat malam, semoga kita selalu sehat ya. Terpujilah Buddha, Namo Buddhaya. Ya, senang sekali pada kesempatan malam hari ini kita dapat hadir di sini di ruang aplikasi StreamYard ya, dalam rangka ngobrol pintar dengan sesama pejuang Dhamma. Ya, yang kita sebut dengan ngopi sepeda ya. Kali ini adalah edisi perdana dari ngopi sepeda ya, yang akan diramaikan, yang akan menghadirkan beberapa orang yang sudah cukup tidak asing lagi ya. Namun sebelumnya untuk mengawali acara kita pada malam hari ini supaya dapat berjalan dengan baik dan lancar dan tanpa halangan yang berarti, mari bersama-sama kita berdoa yang akan dipandu oleh Romo Hendra Attamano. Kepada beliau dipersilahkan. Mari teman-teman sedama, kita buka acara ini dengan baca nama Karapata dan baca Wandana. Mari kita konsentrasi. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakhato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami Supartipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami Andamayang Buddhasa Bhagavato Pubbhabaganama Karang Karo Makse Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Sabe Sata Bawantu Sukitata
semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Doa selesai. Maaf. Mudah-mudahan dengan diawalinya dengan berdoa ini ya, acara malam ini, acara perdana dari Ngopi Sepeda akan berjalan dengan baik dan lancar tanpa halangan yang berarti. Seperti ya, untuk selanjutnya kami dari Ngopi Sepeda juga bukan memperkenalkan ya, pada dasarnya semuanya sudah kenal, tapi supaya kita semua lebih tahu, lebih mengenal secara mendalam, maka pada acara kali ini juga akan dibacakan satu ayat kitab suci Dhammapada yang merupakan bagian dari kitab suci kita Tripitaka ya, supaya kita tidak asing untuk mendengar dan mengenal Dhammapada ini. Nah, untuk malam hari ini mari bersama-sama kita simak sama-sama pembacaan ayat kitab suci Dhammapada bab 1 Yamakalaga. Mari kita bersikap anjali. Manupbangamadham makno settha makno maya manasace paduttena hasati wa karoti wa tatunang dukhaman weti cakang wawahatu padang. Pikiran mendahului semua kondisi batin. Pikiran adalah pemimpin. Segalanya diciptakan oleh pikiran. Apabila dengan pikiran yang jahat, seseorang berbicara atau berbuat dengan jasmani, maka penderitaan akan mengikuti si pelaku karenanya, seperti roda kereta yang mengikuti jejak kaki lembut jantan yang menariknya. Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih. Ya, baik. Ibu Bapak dan rekan-rekan sedama yang berbahagia dimanapun berada. Khususnya juga yang memantau acara kami dari YouTube. Terima kasih sudah hadir di tengah-tengah kami untuk sama-sama mewarisi Dhamma dengan selalu berdiskusi dengan Dhamma untuk mengingatkan kehidupan kita sehari-hari untuk berjalan di jalur yang sesuai dengan Dhamma. Nah, untuk itu pada malam hari ini kita juga buka acara kita dengan diskusi berdhamma ya, ngobrol pintar sesama pejuang Dhamma yang akan dipandu oleh moderator kita yang tentunya sudah tidak asing lagi bagi kita ya, yaitu Upacarika Aris Gotama, sarjana psikologi ya. Beliau adalah ketua Dayaka Sabha dari Cetia Anuruddha, kemudian juga penyuluh agama Provinsi Banten ya. Kemudian juga beliau sedang aktif ya, sedang banyak kegiatan nih ya, terutama beliau juga adalah wira swasta ya, yang tentu saja sangat berperan ya di dalam kehidupan dan masyarakat ya tentu saja. Nah, untuk itu, untuk mengefektifkan waktu, acara selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Aris Gotama, kepada beliau dipersilahkan. Baik. Terima kasih kepada pembawa acara Ibu Ningsih yang kesempatan malam hari ini sudah menyampaikan tadi ya, diawali dengan pembacaan Dhammapada juga oleh Ibu Ningsih. Nah,
Saya sudah diperkenalkan tadi oleh pembawa acara, nama saya Aris Gotama, sarjana psikologi. Nah, sebelumnya ngopi sepeda dulu ya, ngobrol pintar sesama pejuang damai. Nah, pada kesempatan malam hari ini merupakan sebuah kegiatan yang luar biasa yang diinisiasi oleh teman-teman kita semuanya. Ini perdana pada malam hari ini. Semoga dengan acara malam hari ini dapat memberikan sebuah perubahan, sebuah gambaran kehidupan bagi kita semuanya. Di mana pada masa-masa pandemi seperti ini, dunia berubah begitu cepat. Yang awalnya kita bisa saling bertatap muka, bisa berkumpul bersama, diskusi bersama di sebuah tempat, di satu tempat, dalam satu meja. Tetapi semuanya sekarang berubah ya, oleh pandemi. Digital lah yang memiliki peran besar bagi perubahan hidup kita. Makanya pada malam hari ini pun kita hadir dengan suasana digital juga. Kita ngobrol, kita dengan suasana santai juga ya, dengan materi yang sudah disiapkan tentunya. Dan tagline kita yaitu ngopi sepeda. Apa itu sih? Ngobrol pintar sesama pejuang damai, yang udah dapat Bapak Ibu para hadirin di rumah saksikan. Semoga Bapak Ibu serta hadirin yang ada di rumah senantiasa hidup berbahagia juga. Sebelumnya saya awali sebagai pembuka, terpujilah Sang Bagawa, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semuanya. Nah, tidak perlu panjang lebar pembukaan dari saya, karena waktu kita juga sangat terbatas. Untuk materi awal pada malam hari ini, yaitu mindfulness. Nah, apa itu mindfulness? Nanti akan disampaikan oleh pembicara kita, oleh pemateri kita yang luar biasa. Nanti sebelum pemateri menyampaikan materinya, saya akan menyampaikan biografi beliau, ya, siapa beliau, di mana beliau meniti karir dan sebagainya. Nah, nama lengkap untuk pemateri kita adalah Pandita Muda Rok Aksyadi, SAG, STMM. Wah, titelnya panjang sekali nih Bapak kita. Luar biasa. Nah, berikutnya, di mana sih beliau ini berkarir? Wah, saya rasa ini wajah beliau ini udah nggak asing sih bagi para pemirsa yang ada di rumah. Oke, untuk latar belakang, beliau saat ini berkarir di sebuah sekolah swasta sebagai kepala sekolah SMA di EHIPA Psycho School. Terus berkarir juga sebagai penyuluh agama honorer Buddha Provinsi Banten. Luar biasa. Masih ada lagi sebagai dosen STAB Nalanda. Terus masih ada lagi, wah memang luar biasa ya Bapak kita, Kepala Bidang Publikasi dan Komunikasi Pengurus Pusat Magabudi. Wah, ini sungguh panjang. Tentunya ini sebuah pengalaman yang diperjuangkan begitu lama. Gitu. Saya pribadi kenal beliau ini udah dari tahun 2009, udah lama sekali tentunya. Nah, tapi karena hari ini kita fokusnya tentang mindfulness yang dalam sebuah media ngopi sepeda. Nah, untuk Romo Rok Aksyadi ya. Ini enaknya saya memanggil Romo atau Bapak ini? Oke, terima kasih Pak Aris, Bapak aja lah. Ya, Pak. Nah, kita santai saja, kita ngobrol ini. Oke. Nah, baik Bapak ya. Di sini saya mau sedikit bertanya nih kepada Pak Rok Aksyadi. Ini kan tema kita nih mindfulness. Tetapi kan media yang kita pakai nih mungkin bagi orang-orang tertentu bikin penasaran, apa sih ngopi sepeda gitu? Apakah menyeduh kopi pakai sepeda atau minum kopi sambil naik sepeda? Nah, mungkin Bapak Adi bisa menjelaskan nih tentang ngopi sepeda itu apa sih gambarannya? Oke, baik Pak Aris ya, terima kasih. Sebelumnya saya izinkan saya menyapa para sahabat semua yang ada di kanal YouTube ya, Ngopi Sepeda. Selamat malam sahabat Dhamma semuanya. Semoga Anda senantiasa sehat ya, penuh berkah kebahagiaan. Terimalah salam kasih dari saya. Namo Buddhaya.
Nah, budaya. benar sekali tadi dikatakan oleh Pak Aris bahwa ngopi sepeda ini adalah terobosan baru sebenarnya. Ini adalah edisi perdana ya. Edisi perdana kami di Ngopi Sepeda. Apa sih ngopi sepeda itu? Nah, ngopi sepeda ini sebenarnya adalah terinspirasi dari banyaknya media sosial yang sekarang mengumandangkan tentang dhamma. Ya, jadi kami dari teman-teman PAH di Provinsi Banten, Pak Buddha ya, kita berinisiasi untuk membuat sebuah obrolan tapi santai di media ya, di media sosial. Kita pilih ngopi sepeda. Kenapa sih? Ngopi ini ibaratnya seperti suasana yang cenderung santai gitu ya, tapi menikmati arti dari kehidupan ini. Dan kemudian apa sih sepeda itu? Kalau sepeda diibaratkan semacam apa ya, kendaraan yang sangat ramah lingkungan gitu ya Pak Aris ya. Jadi tidak menimbulkan polusi dan membuat sehat, apalagi banyak saat ini orang-orang yang naik sepeda juga. Dan ini tujuan kita adalah menjadi wadah para pejuang dhamma untuk berbagi pengalaman kepada masyarakat luas di media sosial. Jadi siapapun pejuang dhamma ini, siapa sih sebenarnya pejuang dhamma ini? Nah, pejuang dhamma ini macam-macam ya, bisa dari penyuluh, pendidik, pembina, pengawas, pewaris dharma, pewarta dharma, penjaga dharma, dan semua yang berhubungan dengan Buddha Dharma, silakan berjoin di sini ya, bergabung. Entah itu bisa ikut secara streaming ataupun menjadi pengisinya. Ya, kami terbuka sekali ya untuk menjadi pengisinya. Dan untuk pengisi bulan April ini sudah penuh ya, sampai Maret ya. Jadi mungkin nanti kalau ada yang berminat lagi boleh di bulan Mei nanti ya. Dan ini diadakan setiap hari Kamis, Bapak Ibu ya. Hari Kamis, malam Jumat ya. Biasanya malam Jumat itu sesuatu yang penting ya bagi kita semuanya untuk membahas tentang Dharma ya. Dan ini ngopi sepeda ini dimulai pukul 20 sampai 21. Nah, kira-kira seperti itu ya, Pak Aris. Biar kita memahami sejenak ya tentang ngopi sepeda itu seperti apa. Jadi rasa penasaran para pemirsa yang ada di rumah ataupun dimanapun sedang menyaksikan tayangan ini menjadi jelas gitu ya, ada gambaran. Oh, ini artinya ngopi sepeda gitu ya. Jadi kita memiliki sebuah media yang bisa dimanfaatkan oleh para pemirsa ataupun siapapun yang memiliki panggilan hati untuk menyampaikan sebuah materi tentang kebaikan tentunya ya Pak Adi ya. Ya, benar sekali. Terbukalah kita Pak Aris untuk siapapun boleh mengisi di sini. Ya. Jadi intinya media ini dimanfaatkan untuk siapapun yang mau berbuat kebaikan dengan memberikan sebuah pemahaman materi yang arahnya adalah bagaimana jalan kehidupan kita menjadi bisa lebih baik gitu ya. Ya, benar sekali. Ini adalah kekuatan pikiran juga Pak Aris. Jadi ketika kita berpikir merenung ingin membuat sebuah media sosial Buddhis, akhirnya terbentuk juga ya. Jadi memang kekuatan pikiran luar biasa ya. Seperti tema hari ini ya Pak Aris ya, yaitu tentang mindfulness. Ya. Okay. Nah, baik Pak Adi, ini kan tema yang Anda mau sampaikan hari ini tentang mindfulness. Nah, kira-kira ada nanti korelasi dengan ngopi sepeda bisa Pak Adi sampaikan. Nah, waktu selanjutnya saya persilakan kepada Pak Adi ini untuk menyampaikan tentang mindfulness itu gambarannya seperti apa dan penjelasannya seperti apa. Waktu selanjutnya sepenuhnya saya serahkan kepada Pak Adi. Silakan Pak Adi. Oke, baik Pak Aris, terima kasih banyak ya. Jadi gini teman-teman, kita santai saja. Kalau ada yang mau bertanya silakan di chat saja ya, biar nanti kita bisa komunikasi. Karena Bapak Ibu semua yang di YouTube ketika di chat, kita semua tahu di sini ya. Seperti yang sudah hadir di sini, terima kasih Ki Ananda ya, sahabat saya ini ya. Sampurasun ya. Oke, selamat datang Ki Ananda. Ada Ibu Ratna juga. Kemudian ada siapa ini? Ya mungkin sahabat kita cuma nggak ada namanya, tapi dia mengucapkan salam buat kita. Nah, kemudian ada lagi Kusworo ya, Bapak Kusworo. Terima kasih sudah hadir. Kemudian ada lagi Bapak Kiki ya, Kiki Sunarto. Ya, ini sahabat kita juga ya di Pak Banten. Kemudian ada lagi siapa ini? Purna. Nah, saudari ya Purna ya. Nah, ada lagi ya Purna.
sudah menyampaikan. Terima kasih atas chatnya. Nanti kalau apabila ada pertanyaan boleh ya. Oke, baik. Kenapa kita bahas mindfulness, Pak Aris? Kira-kira kenapa ya? Karena ini penting sekali. Jadi mindfulness ini adalah salah satu keterampilan sebenarnya. Keterampilan dalam bidang pengendalian emosi, yang bisa bermanfaat sekali untuk kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, namun sebelumnya saya akan menyampaikan tentang meditasi dulu ya. Karena mindfulness ini sebenarnya juga meditasi ya. Meditasi yang diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, teman-teman ya. Jadi meditasi Buddhis itu sebenarnya apa? Nah, kita perlu mengetahui ya, Pak Aris, bahwa meditasi Buddhis itu adalah jantungnya umat Buddha. Nah, kira-kira seperti apa sih Pak Aris kalau jantung itu fungsinya itu apa Pak Aris? Jantung itu? Jantung ya memiliki tugas kehidupan. Nah, kita sebagai manusia ataupun makhluk hidup ini kalau jantungnya berhenti berarti kita udah nggak hidup lagi gitu ya. Ini maksudnya Pak Aris ya. Jadi kenapa sih meditasi itu penting? Kita sebagai umat Buddha ya, kita sudah selayaknya, sudah wajib sekali hukumnya itu ya untuk melatih meditasi. Kenapa? Meditasi itu adalah satu warisan dari guru agung kita Buddha Gautama. Jadi kenapa? Ketika Guru Agung Buddha Gautama sebelum menjadi Buddha, nah beliau ini adalah melaksanakan meditasi ya di hutan. Dan meditasi ini dapat mencerahkan ternyata. Nah, maka itu ajaran Dharma ini yang berkaitan dengan meditasi ini adalah sangat penting, sangat vital sekali ya untuk kita pelajari sebagai umat Buddha. Kalau umat Buddha jarang melakukan meditasi, nah itu nanti kurang mendapatkan arti yang lebih jauh sebenarnya. Yang Dhamma boleh belajar, Dhamma boleh teori banyak ya. Namun sebenarnya teori 1 ton ya Pak Aris ya, dibandingkan dengan praktek 1 ons itu penting mana? Tentunya prakteknya ya. Iyalah, praktek 1 on ini karena teori kan belajar saja tuh, belajar banyak sekali. Ibaratnya kalau tumbuhan gini Pak Aris, kalau tumbuhan itu kalau yang subur yang besar sekali itu adalah ibaratnya kita belajar ya, belajar banyak sekali. Tapi kalau nggak diaplikasikan itu ibaratnya pohon itu tidak berbuah ya, tidak berbuah. Jadi ya sudah bermanfaat juga sih, cuma tidak lebih itu ya karena tidak ada buahnya. Nah, maka itu lebih baik dari pohon yang kecil tapi berbuah masak dan untuk dinikmati oleh banyak orang ya. Nah, kenapa dikatakan tadi meditasi adalah jantungnya umat Buddha? Ya karena memang di dalam meditasi ini diajarkan bagaimana kita bisa melemahkan ya, melemahkan atau menghancurkan. Kalau tidak menghancurkan, menghilangkan ya, boleh. Apa sih meditasi Buddhis itu? Meditasi Buddhis adalah meditasi yang untuk melemahkan atau menghancurkan lodomo ya. Apa itu lodomo? Loba, dosa dan moha. Ya, itu ada di mana? Ada di pikiran kita, ada di batin kita. Itu ada keserakahan. Kalau batin ini penuh keserakahan, biasanya nanti Pak Aris akan muncul kebencian juga. Nah, ketika muncul kebencian, nanti ditambah lagi akan muncul moha atau sebaliknya. Moha dulu, kemudian dosa, terus loba, itu berturut-turut ya, berputar-putar. Sebagai contoh gini Pak Aris, misalnya ada orang namanya, misalnya anggap aja namanya Budi ya. Kemudian Budi dimarahin sama si Wati ya misalnya. Wati ini memarahin si Budi. Nah, Budi karena ini memiliki moha, maka dia ketika dimarahin dia balas marah. Nah, karena dia nggak tahu bahwa marah itu nanti akan menimbulkan resiko yang lebih jauh lagi, seperti halnya ya perkelahian. Benar terjadi perkelahian misalnya. Kelahilah dia Budi sama Wati. Ketika Budi mukul 1 kali, ternyata dia itu ada unsur dosa. Kenapa? Karena ketika itu dia benci sekali. Ya, ketika dimarahin dia langsung muncul benci. Karena kebodohannya itu. Kenapa dia harus membenci sebenarnya? Karena kalau dia tidak gelap batinnya, dia tidak akan membenci. Nah, dia setelah membenci, setelah memukul dan tindakannya salah, dia tidak cukup sekali mukulnya Pak Aris. Mukulnya berapa kali? 2 kali, 3 kali. Itu apa? Itu adalah loba, serakah. Nah, jadi dalam satu kegiatan ini ada 3 macam hal. Moha, dosa, dan loba terus berputar. Nah, inilah yang harus dikendalikan.
Maka itu bagaimana cara mengendalikannya? Yaitu dengan meditasi Bu di sini ya. Jadi meditasi untuk mengendalikan loba dosa moha. Ketika Anda dimarahin, jadi Anda harus bagaimana? Jangan respon dulu hal yang negatif, tapi kita harus berhenti sejenak. Nah, berhenti sejenak, kemudian melihat secara mendalam. Nah, ketika itu dipahami Pak Aris, jadi selanjutnya itu kita bisa memahami, ya, kita bisa memahami bahwa meditasi itu dapat diibaratkan seperti ini Pak Aris. Diibaratkan seperti mengkoneksikan ke dalam diri sendiri, hidup bersama dan harmonis. Ya, jadi kita itu bisa mengkoneksikan diri ini dengan lingkungan sekitar dengan harmonis ya. Nah, itu adalah meditasi. Kalau itu Anda sudah melakukan meditasi duduk, meditasi berdiri, berjalan, dan setelah itu diaplikasikan, Anda bisa mengkoneksikan ini, pikiran Anda yang penuh dengan cinta kasih itu, bukan loba dosa moha, nah, nanti Anda sukses dalam melaksanakan meditasi itu ya. Dan mungkin sebagai gambaran gini, ada ahli dari meditasi Zen ya, nah, namanya adalah Master Thich Nhat Hanh ya. Dia mengatakan kalau mindfulness ini adalah kesadaran dan perhatian penuh, kesadaran dan perhatian penuh terhadap apa yang terjadi di dalam diri kita dan apa yang sedang kita lakukan. Nah, contoh gini, misalnya Pak Aris sedang ada tugas membuat proposal ya. Wah, kita mau bikin acara apa nih? Yang paling dekat apa ini? Waisak misalnya. Waisak ya, mungkin sudah siap-siap nih. Ada sebentar lagi Waisak, kita bikin panitia dan kita sedang mengerjakan proposal. Kebetulan Pak Aris jadi sekretaris misalnya ya. Waduh, berarti sekretaris tugasnya membuat proposal. Jadi kalau disampaikan dengan mindfulness, Pak Aris mengerjakan itu, harusnya Pak Aris itu sadar sepenuhnya perhatian membuat proposal itu. Dan yang terjadi pada diri Pak Aris itu mengerti, saya sedang bikin proposal saat ini. Dan kita memahami dengan benar ya, jadi kita perhatian penuh. Jangan buka tab yang lain. Nah, kalau sedang buka Google lagi fokus di situ, buka yang lain lagi, nanti enggak jadi ya. Iya. Karena yang di lain, ada TikTok bagus banget ini, ada di sini ada YouTube, ada Facebooknya saya banyak yang like ini, ada yang komen, kita balasin kapan selesainya proposalnya. Nah, kalau yang viral gitu ya. Nah, begitulah kira-kira Pak Aris. Kemudian ada ini master dari dunia barat juga, karena mindful itu sudah ramai juga Pak Aris ya. Beberapa bulan yang lalu ya, saya pernah cari di Google. Jadi kata tulisan mindfulness enter. Ya, kemudian ternyata ada media untuk pelatihannya Pak Aris. Ya, di situ saya masuk, terus saya cari juga, saya ingin pelatihan. Jebret, saya cari mindfulness, ada berapa kira-kira Pak Aris? Tahu nggak? Berapa banyak orang yang belajar mindfulness di dalam platform itu? Itu baru satu platform. Ternyata ada 3.000 lebih Pak Aris. Wih, luar biasa ya. Berarti penggemarnya banyak banget gitu ya. Penggemarnya banyak banget, dan kita Bapak Ibu, Pak Aris, kita adalah pemilik sebenarnya, pemilik dari mindfulness ini, karena kita di Buddha ini sudah diajarkan ya, Tapi mindfulness yang di sana itu juga bermacam-macam ya sebenarnya. Itu turunan-turunan ya, ada berbagai macam cara. Nah, dikatakan oleh Bapak John Kabat-Zinn ya, dia mengatakan gini, mindfulness adalah membawa penyadaran pada momen saat ini dengan sengaja dan tanpa penilaian. Jadi kita ketika membuat proposal, ya sudah, kita sedang membuat proposal, sedang melakukan ini. Jangan dinilai itu. Wah, saya ini terlalu semangat, saya sebel sekali dengan ini, dengan dia yang nggak ngerjain apa-apa misalnya. Itu jangan dinilai, biarkan saja. Saya sedang bikin proposal, fokus dengan bikin proposal tanpa penilaian. Ya, seperti itu. Jadi kata kuncinya adalah momen saat ini. Ketika buat proposal ya sudah, Pak Aris siap saja buat proposal, terus sadar. Pak Aris juga sadar, dan boleh juga nanti biasanya dalam proposal ketika mengarang kan muncul pikiran-pikiran ya, ada emosi juga, ada sensasi tubuh mungkin di samping kita panas atau apa, itu kita rasakan dengan baik. Ketika itu Anda nanti menjadi orang yang responsif ya. Nah, kira-kira seperti itu Pak Aris, gambaran dari mindfulness ya. Sangat penting sih sebenarnya, sangat penting. Baik Pak Ade, berarti meditasi itu bukan sekedar kita hanya duduk diam di tempat yang sepi terus mata terpejam gitu aja ya? Iya, itu boleh sih, itu sebagai dasar Pak Aris. Nah, itu dasar biar kita kuat dulu
melatih kekuatan dari nafas masuk, nafas keluar, itu dasar. Nah, kalau itu sudah diketahui dan kita sebagian besar umat Buddha itu sudah paham. Ketika ke wihara biasanya ada, marilah Bapak Ibu, setelah kita membacakan parita-parita suci, kita melaksanakan meditasi. Metta bawana dimulai. Nah, biasanya gitu ya, atau anapanasati bawana dimulai ya. Itu sebenarnya sudah bagus, kita sebagai umat Buddha sudah melatihnya dengan baik. Nah, tinggal diaplikasikan. Ya, perlu diketahui juga Pak Aris ya, bahwa mindfulness ini yang tadi saya cari itu ada 3.000 itu ternyata itu berbayar, tidak gratis. Kemarin saya untung ada promo itu harusnya bayar 700.000, saya cuma bayar 120.000. Lengkap itu, dapat bukunya juga. Mana bukunya? Ini bukunya. Nah, ini saya dapat bukunya, lengkap panduannya ya di berbagai macam. Nah, ini contohnya. Jadi kita dikirimi semuanya, ada 70 macam pelatihan di situ, ada 70 sesi. Itu bagus, tapi ya saya lihat-lihat di dalamnya juga ada meditasi cahaya gitu, meditasi lilin, ya, seperti samatha bawana lah itu. Dan ada semacam meditasi vipassana juga. Ya, seperti itu. Jadi kita yang sebagai umat Buddha seharusnya bangga memiliki meditasi ini. Begitu Pak Aris. Oke, dan tentunya kalau seperti itu sudah ada yang membuat dikelola, diorganisir, berbayar. Kita sebagai umat Buddha sendiri justru ini ya sayang sekali kalau yang gratis aja nggak dipakai gitu kan, nggak pernah menjalankan gitu ya. Jadi gini, mungkin boleh diinformasikan lagi Pak Aris. Jadi di berbagai perusahaan yang besar sekarang ya, itu ada perusahaan yang membuat satu divisi baru Pak Aris. Biasanya divisi itu ada apa saja? Biasanya kan ada divisi keuangan ya kan, ada divisi operasional, terus ada divisi apa lagi? Ada divisi GA mungkin ya. Dan sekarang biasanya kalau itu ada muncul lagi namanya divisi mindfulness Pak Aris. Itu kenapa? Karena apa? Mindfulness ini bisa membuat orang menjadi fokus, dan ketika orang fokus sadar saat ini melakukan dengan baik, tidak memikirkan masa depan yang terlalu rumit ataupun memikirkan penyesalan masa lalu, itu dia hanya fokus di saat ini, pasti dia akan menjadi orang yang efektif dan efisien. Nah, setelah itu hasil dari perusahaan itu pasti naik. Nah, itulah pentingnya bahwa mindfulness itu bisa diaplikasikan di berbagai macam kegiatan, baik itu di bisnis ataupun di lingkungan yang lain ya. Seperti kita yang di wihara ya Pak Aris ya. Pak Aris kan pemimpin wihara juga nih ya, Setia Nuruda ya, Tangerang Selatan. Itu umat-umatnya pasti sudah mantap belajar meditasi. Nah, itu tingkatkan saja terus ya, karena kalau bisa juga nanti ambil sertifikasi juga boleh lah ya, untuk tambahan saja. Misalnya kalau dia memang mau kerja ya, dan nanti dilampirkan tuh sertifikatnya, wah itu saya sudah mau ikut mindfulness dan misalnya gitu. Nah, itu kan bisa nilai plus. Memberi manfaat juga di dunia kerja gitu, menambah produktivitas. Iya. Benar sekali. Ya. Baik, Pak Adi, ini kan kita sifatnya santai gitu ya. Coba kita sampai kolom komentar, kira-kira ada yang bertanya atau enggak ini tentang. Oh, ini ada sahabat kita nih, Ibu Kuntari ini dari Jambi Pak Aris. Ini pejuang Dhamma juga dari Jambi. Nanti kita boleh ngisi ya, Bu Kuntari ya, hadir. Selamat malam Bu Kuntari. Kemudian ada lagi Romo Rudi ya, Romo Rudi Wijaya. Ini sahabat kita dari Pak Banten ya. Ada siapa lagi? Ini Siswo Marsudi ya. Oke. Dari para pemirsa belum ada yang bertanya ininya. Nah, ya, baik. Masih mengucapkan salam menyalam. Iya. Sebagai bentuk kebersamaan, keakraban kita sebagai kita. Dan tentunya ini media ini bukan sekedar untuk kalangan Buddhis saja, kalangan umum juga bisa berpartisipasi di sini ya. Kita buka secara umum. Oke, nah, baik, karena dari pemirsa belum ada yang bertanya, ini saya ada satu pertanyaan ini Bapak Adi barangkali. Oh, boleh. Kita santai saja Pak Aris ya, ngobrol sajalah. Bisa sambil ngopi mungkin para pemirsa lain. Boleh, kopinya mana? Teman-teman boleh ngopi ya di rumah. Oke. Nah, nih Pak Adi, saya ada sebuah pertanyaan nih. Dalam kita kan hidup di masyarakat, tentunya banyak ya masalah-masalah lah ya. Kan lingkungan ini belum tentu serasi dengan diri kita. Nah, pertanyaannya nih, kita sinkronisasi dengan mindfulness yang Pak Adi bahas tadi.
bagaimana sih cara praktek mindfulness ini dalam kehidupan sehari-hari? Nah, ini yang paling Caranya penting ini, Pak. bagi kita bagaimana gitu? Ya, jadi bagaimana sih cara berpraktek kehidupan mindfulness dalam kehidupan sehari-hari? Ya, yang pertama, teman-teman latihan dulu meditasi, ya, latihan meditasi yang secara formal itulah ya, di wihara, meditasi duduk, kita perhatikan nafas masuk, nafas keluar, ya. Nah, ya, jadi setelah Anda memahami dengan baik, Anda nanti bisa dengan ahli memasuki sebuah ketenangan dan kesadaran saat ini dan sekarang. Nah, ketika sudah ahli dalam hal itu boleh diaplikasikan, digeser nih, digeser ke dalam kehidupan sehari-hari, ya. Jadi ketika kehidupan sehari-hari sudah masuk, kita bisa melakukannya dalam tugas apapun juga, ya. Kata kuncinya adalah di sini dan sekarang, ya, di sini dan sekarang. Jadi tidak memikirkan masa yang akan datang dan tidak memikirkan masa yang akan lalu. Contoh, misalnya gini, ketika kita sedang mencuci piring, ya, cuci piring. Jadi Anda itu mencuci piringnya dengan meditasi dan menikmati momen mencuci itu. Wah, ini kelamaan Pak Adi, masa meditasi pakai cuci piring pakai meditasi, apakah tidak terlalu lama, nanti pelan-pelan gini, tidak begitu. Itu biasa saja, itu biasa. Cuma dalam diri Anda itu berpikiran bahwa Anda itu sedang memiliki momen yang sangat indah. Contoh, ketika Anda menyalakan airnya, itu terasa, air itu terasa mengalir di dalam tubuh ini, ya, di dalam tangan. Itu terasakan, waduh, dingin itu loh. Kadang kan ada orang nggak merasakan. Walaupun dia mesti buka aja udah pergi. Itu hilang. Pikiran gimana ya? Iya, itu tidak ada momen saat ininya. Karena dia berpikir untuk, waduh, sebentar lagi jam berapa nih? Harus cepat-cepat. Walaupun cepat-cepat, itu pun bisa dilakukan dengan mindfulness. Ketika Anda cepat-cepat itu ada rasa juga di dalam tangan ini. Karena badan ini yang perlu kita pelajari, ya. Dari badan ini kita merasakan segala sesuatu itu ternyata ada sensasinya. Sensasinya itu bisa dinikmati. Contohnya tadi mencuci piring, ya. Nah, dengan dilihat juga piringnya bersih sekali, ya, sampai bolak-balik dengan perhatian penuh. Letakkan dengan benar, jangan sampai lewat nanti tidak pada tempatnya, bisa jatuh dan pecah. Itu masalah. Jadi intinya fokus pada satu hal, Pak Aris, ya. Apapun itu. Menyapu juga gitu. Misalnya ketika Anda menyapu itu harus mindfulness. Jadi Anda bisa melihat sesuatu yang kotor diperhatikan dengan baik. Seperti itu, ya. Nah, jadi semuanya dengan mindfulness, Pak Aris. Jadi intinya fokus detik ini apa yang kita lakukan gitu ya. Karena ibarat kita lagi berjalan, kalau kita nggak fokus pada detik ini kita lagi melangkah, bisa aja kesandung gitu kan. Yang disalahkan ini ada pertanyaan Pak Aris nih. Kemana? Oh, boleh. Ini Romo Rudi kelihatannya nih, ya. Nah, sahabat kita juga nih dari Pak Banten. Baik, coba saya bacakan. Kalau dalam keseharian kita kan harus kerja cepat, bagaimana bisa sadar penuh? Nah, berarti ini kerjanya cepat gitu, buru-buru gitu mungkin ya. Ya, itu apakah dengan kerja cepat bisa mindfulness? Ya, tadi sudah saya katakan, ya, sudah disinggung tadi, kerja cepat mencuci misalnya, atau kita bisa nyetir mobil kita mau berangkat sudah jam 7, padahal kita masuknya jam 8. Perlu waktu 1 jam itu harus lewat dan nggak boleh macet. Ya, jadi Anda harus bisa melakukan juga. Ketika Anda menyetir, benar-benar hati-hati. Meskipun itu cepat, tapi Anda harus fokus dengan baik. Ya, dan Anda juga bisa merasakan setirnya itu dalam tangan itu ada rasa, ya. Dinikmati dengan baik, jalan dengan fokus, ya. Walaupun itu cepat, Anda pasti akan selamat, ya. Karena Anda fokus. Tapi kalau Anda tidak fokus, ya, Anda bisa nanti ya tidak maksimal hasilnya, ya. Seperti itu, bahkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ya. Jadi Romo Rudi, ya, jadi meskipun kerjanya cepat, ya, kita bisa melakukan dengan mindfulness. Jadi ketika itu fokus pada kecepatan, ya. Fokus saya sedang cepat ini. Saya harus benar-benar hati-hati, ya, kiri, kanan dan seterusnya. Kita perhatikan setir kita dan sebagainya. Ataupun ketika kita lagi dikerja target mengerjakan proposal, ini jam 2 harus selesai. Wah, ini baru bab 3. Sekarang sudah jam 12. Gimana caranya? Wah, itu bisa muncul ide kreatif. Itu juga fokus itu, cari di Google yang lain yang mungkin ada kalimat-kalimat yang sesuai, itu kan cepat juga. Tapi fokus kita. Nah, seperti itu, ya. Romo Rudi, semoga menjawab. Nah, pertanyaan yang luar biasa dan sudah dijawab dengan luar biasa juga oleh Bapak Adi. Nah, ada lagi?
Oh, belum. Nah, Iya. belum. Ya, nggak Menyapa. apa-apa, kita sambil saja. Minum dulu Pak Aris, minum. Boleh, silakan. Nah, ini kembali tentang mindfulness tadi yang udah Pak Adi bahas panjang sekali. Seperti tadi yang Romo Rudi tanyakan tadi tentang fokus pekerjaan. Nah, itu sama juga bagaimana ketika kita berkendara itu juga di jalanan kan. Kadang ada yang nyalip dengan kencang, kanan kiri, jalannya main serobot. Ini menurut Pak Adi sendiri bagaimana itu? Nah, itu juga penting. Kesabaran kita bagaimana gitu. Wah, Udah macet, kalau orang serobot lagi itu kan. ya itu kadang kan gengsi ya Pak Aris ya. Masa saya diserobot lagi nih. Wah, nggak bener dia. Saya harus kejar dia. Saya harus di depannya dia. Nah, kadang begitu. Itu namanya adalah tidak mengembangkan loba dosa mohanya tidak diturunkan tapi dikembangkan. Ya kan ada unsur kebodohan juga ya. Kenapa sih disalib kok marah kita? Itu kan mereka nyalip, ya sudah, mungkin mereka itu punya punya kegiatan yang lebih cepat daripada kita. Gitu loh pemikirannya kita. Jadi balikan saja ke dalam diri kita. Atau misalnya ketika kita marah, ya nggak apa-apa, disadari dulu. Oh, saya lagi marah ini. Ketika Anda merasa marah ketika waduh, kok dia begitu ya. Kalau Anda melihat bahwa Anda sedang marah, itu perhatikan bahwa Anda sedang marah, tapi setelah itu Anda diam dulu. Tarik nafas, diam, terus lihat secara mendalam. Kenapa sih ya dia menyalip? Nah, gitu kan jadi nggak marah. Tapi kalau begitu Anda nggak tarik nafas, ya, kemudian Anda semakin marah juga, wah Anda gasnya ditambah lagi personalnya, tambah 5, wah udah banget sama di depannya. Apa yang terjadi? Bukan malah dia juga mungkin dalam pikirannya, kok dia terpancing ya, dia seneng nggak? Oh seneng, sampai lagi terus-terusan. Jadi itulah. Jadi di awal itu memang kita harus menentukan Pak, ya kita harus diam, melihat secara mendalam. Nah, ketika kita sudah diam, tarik nafas dulu, karena ini pelatihannya nafas ya Pak Aris ya. Nafas masuk, nafas keluar, itu anapanasati sebenarnya, ya. Nafas masuk, nafas keluar, ya. Mungkin teman-teman yang di wihara pernah berlatih ya, meditasi anapanasati, ada tahap-tahap tertentu ya. Mungkin pertama menggunakan hitungan ya. Hitungan dari Pak Tani, contoh ambil nafas masuk, hitung 1, lepaskan 2, terus ambil lagi 3, lepaskan 4, sampai paling banyak 10. Jangan lebih dari 10. Kalau lebih dari 10 biasanya nanti kita fokusnya pada hitungan, bukan nafas lagi. Antara 4 sampai 10 lah, boleh angka 6 atau angka 8 diulang-ulang. Itu latihan dulu ya, biar otot kita kuat, biasa meditasi. Nah, ketika Anda sudah berlatih meditasi dengan baik, nah Anda nanti bisa masuk ke tahap berikutnya seperti ayunan gitulah ya. Oh, ini nafas masuk, nafas keluar, dan setelah itu diaplikasikan. Ketika Anda sudah tenang, sudah terbiasa mengatur nafas dengan baik, tinggal Anda memahami tentang badan jasmani ini. Ya, badan jasmani ini yang ada itu adalah tidak kekal, ya, berubah. Dan selalu yang datang itu adalah sesuatu yang anicca. Nah, kalau kita sudah tahu anicca itu lebih tinggi lagi, Pak Aris. Ya, contoh gini, sebenarnya penderitaan dan kebahagiaan itu tidak ada, Pak Aris. Terus bagaimana itu? Kenapa? Kalau kita sudah paham dengan anicca, itu sebenarnya tidak ada. Yang ada adalah gini, ketika Anda dapat hadiah, seneng nggak? Pak Aris seneng nggak? Seneng, pasti. Apalagi hadiahnya bernilai besar gitu. Wah, betul. Jadi ketika Anda sedang mengalami kebahagiaan, itu sebenarnya kebahagiaan itu sedang lewat, maksudnya lewat. Oh, ini lewat kebahagiaan. Lagi datang. Dan dia bergerak. Suatu hari hilang nggak? Hilang, pasti. Iya kan hilang, karena apa? Anicca, Pak Aris. Karena anicca. Begitu juga kalau Anda sedang marah ya. Waduh, saya marah ya. Dihina sama orang. Ya, kemudian Anda memahami saya sedang benci. Dipahami aja dulu. Benci itu juga akan lewat. Dan lama-lama kalau kita memahami dengan baik, kita berdamai dengan kebencian, dan kita lenyapkan juga pelan-pelan dengan cinta kasih, dan nanti juga akan hilang. Ya. Oke. Oh, ini ada pertanyaan dari sahabat kita juga nih. Wah, ini ada Bapak Mista Wijaya. Wah, ini ketua wihara juga nih. Soto Romo, meditasi cinta kasih. Apa tadi Mbak Aris, coba dibacakan itu? Oke. Sotehotu Romo meditasi cinta kasih masuk samatha bhawana atau anapanasati. Nah,
Silakan, Pak Adi. Wah ya, ini ahli meditasi nih, dia ketua wihara nih di Legok nih ya, di Oh, Tangerang ya, Bapak Mista Wijaya. silakan, Pak Mis. Nah, terima kasih Pak sudah hadir ya Pak Ketua. Jadi gini, meditasi cinta kasih masuk Samatha Bhawana atau Anapanasati. Nah, jadi Samatha Bhawana, meditasi kan ada dua ya Pak Aris ya, kalau dalam ajaran Buddha ini. Ya, Bapak Mista ada dua, yaitu Samatha Bhawana, yang satu lagi Vipassana. Nah, kalau Samatha Bhawana, objeknya ada 40 macam. Ya, nah, 40 macam ini salah satunya adalah salah satunya adalah cinta kasih atau metta bhawana. Dan salah satunya lagi adalah anapanasati. Nah, jadi anapanasati dan samatha bhawana dan cinta kasih ini adalah satu level ya, satu teman. Tergolong dalam 40 macam objeknya. Ya, kalau anapanasati kan bisa melihat nafas masuk, nafas keluar dengan sangat lembut ya. Karena nafas ini sangat penting bagi kita ya. Nah, oke. Mungkin itu sih Pak Ketua ya. Terima kasih sudah hadir dan memberikan apresiasi buat kita. Sehat selalu Pak Ketua. Semoga dapat memberikan penjelasan atas pertanyaan dari Bapak siapa tadi lupa saya jadinya. Ya, Bapak Mista. Pak Mista. Ya. Oke. Nah, terima kasih Pak Mista atas kehadiran di channel ini. Semoga atas bantuan Bapak juga bisa semakin berkembang nih channel ini ya, Ngopi Sepeda. Nah, mungkin dari para pemirsa ada yang mau berkomentar juga boleh kali ya? Gimana, oh, ada Pak? lagi nih Pak Aris. Nah. Oh, ada pertanyaan lagi. Pak, oh Romo Rudi lagi. Oke, baik. Terima kasih Romo Rudi. Bisakah mencapai pencerahan dengan mindfulness ini? Nah, mencapai pencerahan. Wah, ini mantap ini jawabannya. Ya. Pertanyaannya mantap sekali ya, maaf ya Romo Rudi, luar biasa ya. Jadi mungkin saya jelaskan dulu ya Pak Aris. Nah, jadi gini, dalam mindfulness itu sebenarnya banyak sekali versinya ya Romo Rudi ya. Romo Rudi, mindfulness itu banyak versi ya. Salah satunya adalah versi yang ada di dalam berbagai macam guru mindfulness itulah ya, lembaga-lembaga penyelenggara mindfulness itu. Tapi pada dasarnya mindfulness ini adalah yang yang mendekati adalah ini Pak Aris dalam suta ini ada yang namanya Satipatthana Sutta. Ya, mungkin Pak Aris pernah dengar ya Satipatthana Sutta. Nah, jadi kalau meditasi mindfulness itu dikolaborasikan dengan meditasi Buddhis itu sangat bisa sekali ya. Justru sangat besar manfaatnya untuk pencerahan juga ya. Tapi kita harus memahami dengan baik yang ada dalam Satipatthana Sutta. Nah, Satipatthana Sutta itu sebenarnya ini 4 perhatian benar ya. 4 perhatian benar. Dia memahami 4 perhatian Pak Aris. Yang pertama adalah memahami tubuh. Di mindfulness juga diajarin bagaimana men-scan tubuh ini. Ya, men-scan tubuh ini dari mulai rambut sampai ujung kaki ya. Jadi kalau misalnya gini, misalnya ada orang yang sakit tangan ya, tangan itu sangat pegal sekali, Anda bisa meditasi pengamatan tubuh. Ketika Anda sampai di yang sakit itu, Anda maafkan saja dan ucapkan terima kasih pada tubuh kita yang sudah mengawal kita sehingga kita bisa hidup sampai saat ini. Ya, diajak bicara tubuh ini. Ya, nanti dia akan ada pengaruhnya juga untuk memperbaiki sel-selnya. Ya, jadi meditasi ini penting juga untuk pengamatan tubuh. Ya, dan yang paling penting dalam pengamatan tubuh ini kita ingat bahwa tubuh ini tidak kekal. Ya, bahwa tubuh ini tidak kekal, suatu hari juga akan lapuk dan akan hancur. Ya, maka itu kalau kita sudah memahami itu, kita tidak perlu sombong. Ya, kita sebagai orang yang mungkin kaya raya ataupun orang yang kaya raya itu nggak boleh sombong, dan orang yang miskin pun nggak boleh rendah diri. Karena kita sama-sama manusia yang terkena anicca atau lapuk ya. Tubuh ini akan lapuk, siapapun akan lapuk ya, meskipun dia berdiam di tempat yang sunyi dan sebagainya ya. Kemudian yang kedua adalah yang diperhatikan dalam Satipatthana Sutta adalah Vedana Nupassana atau perasaan. Perasaan itu ada 3 Paris. Perasaan senang, tidak senang, dan netral. Nah, itu juga harus pahami ketika Anda memahami ini. Kemudian yang ketiga adalah yang dipelajari adalah kesadaran ya, atau yang dikatakan Citta Nupassana ya. Dia bisa keadaan penuh dengan
loba, dosa, moha, ya, kemudian ada dia bisa juga bingung pikirannya atau penuh dengan cinta kasih sayang dan seterusnya. Itu dipahami dengan baik bahwa itu juga diperhatikan hanya menyadari saja, menyadari ini datang, menyadari ini pergi. Dan yang terakhir yang dipahami dalam Satipatthana Sutta adalah Dhamma Nupassana atau bentuk-bentuk pikiran. Ya, seperti ada niat jahat lah, nafsu keinginan, malas, cemas, dan gelisah, serta ragu-ragu ini dipahami juga dengan baik. Nah, dalam Satipatthana Sutta, orang memperhatikan ini dengan baik, dengan sempurna, dia akan mencapai pencerahan sempurna. Ya, mencapai penerangan sempurna, mencapai tingkat arahat juga, ya, Satipatthana Sutta. Dan di mindfulness itu tidak jauh dari itu. Kalau ada yang versi menuju ke situ, tapi mindfulness kan macam-macam, ya, Romo Rudi. Ya, jadi kalau mindfulness yang mengarah ke situ biasanya bisa untuk mencapai kesucian, ya. Oh ya, sebelumnya mungkin saya sampaikan juga ya Pak Aris. Aduh, masih ada waktu nggak nih? Masih ada 9 menit ya, mungkin 4 menit lagi lah, ya. Jadi gini, dalam meditasi kita tentunya memahami tentang hasta Arya Marga ya Pak Aris ya. Itu adalah termasuk tahapan dalam mindfulness ya. Karena apa? Karena kalau kita tidak memahami dengan benar, kita nanti akan salah ke depannya. Yang pertama adalah panya. Yang kedua adalah sila, dan yang ketiga adalah samadhi atau mindfulness itu sendiri. Ya, jadi tahapan itu harus berurut ya, seperti halnya naik tangga. Kita kalau mau ke tangga 3 ke mindfulness itu harus punya pandangan benar dan punya sila yang benar, maka dia akan sampai ke samadhi. Pandangan yang benar itu seperti apa? Ya, yang setiap kali Pak Aris pernah baca setelah sebelum meditasi biasanya ada parita namanya Abinha Pacawekana, ya, kerap kali direnungkan. Nah, ini juga sebagai pedoman kita Bapak Ibu. Ya, kalau Anda sudah memahami ini, pandangan Anda akan benar, ya, bahwa jara damomhi, jarang anatito, terus apa lagi, biadi damomhi, biadi anatito, dan seterusnya. Aku akan menderita tua, sakit, mati, ya, segala yang kucintai dan kusenangi. Kucintai apa? Makhluk, ya, seperti manusia, seperti istri, anak, binatang, kesayangan itu yang kucintai. Dan kusenangi seperti barang-barang handphone dan sebagainya yang mungkin barangnya sangat mahal, itu juga akan berpisah dariku, entah cepat atau lambat. Itu harus dipahami dengan baik. Nah, kemudian kita juga harus memahami tentang bahwa karma adalah yang membuat kita lahir juga. Yang mewarisi kita adalah karma. Yang berhubungan dengan kita adalah karma. Kenapa saya bisa berhubungan dengan Pak Aris, dengan Romo Kiki, dengan Bapak Mista Wijaya, itu adalah karma juga. Ya, kita pernah berhubungan dulu, jadi terlindung juga oleh karma kita sendiri. Karma Patisarano, ya, seperti kisahnya dari siapa itu Patacara ya Pak Aris ya, mungkin yang pernah Pak Aris dengar ya. Jadi dia itu kehilangan yang dicintainya, ada suami meninggal, anaknya 2 meninggal, meninggalnya tidak wajar lagi, yang satu kena banjir, yang satu lagi dimakan burung. Terus pulang ke rumah, papa mamanya meninggal dengan saudaranya meninggal kebakaran. Stres nggak Pak Aris itu? Stres sekali. Stresnya. Nah, ketika stres dia jadi orang gila. Nah, ketika jadi orang gila, Buddha itu melihat. Karena Buddha kan bisa melihat setiap makhluk yang ada di dunia ini. Jadi dia melihat kepada si Patacara ini. Ternyata dia masih bisa terlindung oleh karmanya sendiri. Yaitu Kama Patisarano. Kenapa? Karena dia punya karma baik. Maka itu, Bapak Ibu, semuanya lakukanlah karma-karma baik. Karena karma baik inilah yang akan melindungi kita nantinya. Yang akan mengawal kita. Dan ini pandangan ini harus ditetapkan. Nah, ketika Anda sudah memahami ini, berarti pandangan Anda sudah benar. Nah, Anda bisa melakukan hal berikutnya, yaitu sila. Ya, sila itu Pancasila Buddhis lah, lakukanlah itu. Ya, Pancasila Buddhis itu kalau dilakukan dengan sempurna sangat dahsyat sekali. Ya, seperti yang Mulia Kasapatera dalam bukunya itu menyatakan bahwa sila ini adalah hujan yang memadamkan api penyakit dari kehidupan. Ya, seperti itu ya. Jadi kalau sila itu diibaratkan seperti itu, atau diibaratkan seperti ini lagi. Sila ini adalah seperti tangga emas yang menjulang tinggi hingga ke surga. Berarti sangat bermanfaat sekali, ya. Maka itu lakukanlah sila dengan sempurna. Jangan coba-coba membenci, mencuri, berzina, terus berbohong dan minum minuman keras. Ya, ini dijaga benar-benar. Kita sebagai umat Buddha harus benar-benar menjaga ini dengan sempurna. Kalau ini sempurna, maka Anda itu memiliki sebuah seperti batu karang ya, seperti batu karang yang kokoh tak tergoyahkan ya. Anda itu memiliki sila yang sempurna. Nah,
Kemudian setelah itu Anda baru melakukan mindfulness itu tadi ya, melakukan usaha benar, perhatian benar, meditasinya benar. Ketika Anda sudah memahami itu, Anda menyadari anicca, dukkha, anatta, maka pencerahan pun akan tercapai pada diri Anda dengan satipatthana itu atau mindfulness itu ya. Oke Pak Aris, mungkin itu ya. Waduh, ini waktunya sudah habis kelihatannya. Ya, oke, baik. Demikian ya Romo Rudi atas pertanyaannya sudah dijawab oleh narasumber kita, Pak Adi. Panjang kali lebar lagi jawabannya, luar biasa ya. Nah, karena waktu juga udah habis nih ya, Pak Adi ya. Atau Pak Aris mungkin boleh satu lagi ya, ini sayang sekali tinggal satu. Bikin oh ya nih, ini pertanyaan. Saudara David ya. Nggak apa-apa ya, nanti kita izin mungkin lewat 2 atau 3 menit. Boleh. Baik. Selamat malam, Soti Hotu Romo Aksiadi. Izin bertanya, bagaimana seseorang bisa menemukan objek yang tepat dalam meditasi? Terima kasih. Nah, nih bagaimana nih objeknya? Ya baik ya, objeknya meditasi memang masing-masing orang berbeda-beda ya. Jadi itu ada namanya carita ya, carita adalah watak ya, watak kita. Itu bisa Anda cari ya di Google banyak ya, bagaimana sih hubungan meditasi dengan carita. Itu muncul semua itu. Kalau Anda itu orang yang penuh cinta kasih, itu harus meditasi pakai apa, objek apa. Nah, kalau misalnya Anda seorang yang pemarah ya, jangan pakai objek cinta kasih. Nah, nanti suka marah tapi pakai cinta kasih nggak nyambung ya, nanti nggak cocok ya. Boleh juga pakai objek meditasi ini lilin ya. Pernah nggak Pak Aris meditasi objek lilin? Ya, itu bagus ya untuk memberikan semangat kita. Ya, jadi lilinnya dinyalakan ya. Setelah itu kita pandangi lilin itu, kemudian mata kita pejamkan. Setelah itu di dalam pikiran kita ada lilin menyala itu ya. Nah, itu kalau memang cocok boleh dilakukan ya. Jadi Saudara David boleh buka 40 macam objek meditasi dan itu bisa dicoba satu persatu, ataupun Anda bisa mencarinya dengan carita yang cocok ya, salah satunya tadi ya. Tapi yang paling netral dan universal sebenarnya Pak Aris ini adalah Anapanasati. Ya, Anapanasati kenapa? Pernafasan tadi. Bisa untuk mindfulness pakainya pernafasan ya. Mindfulness itu menggunakan Anapanasati karena tadi dasarnya adalah satipatthana. Yang kita memperhatikan nafas masuk, kemudian scan tubuh dan menyadari dengan baik. Ya. Kemudian Anapanasati ini adalah perlu diketahui juga Pak Aris bahwa Anapanasati ini digunakan oleh Pertapa Gautama Buddha ya untuk mencapai pencerahan sempurna. Ya, jadi Anapanasati ini adalah satu objek meditasi yang bisa lintas ya, bisa samatha dan bisa vipassana. Nah, ini bolehlah nanti David coba Anapanasati dulu ya. Kalau enggak nanti David lihat diri saya tuh caritanya apa? Saya suka marah atau saya penuh semangat atau saya suka belajar dharma, nah itu nanti objeknya berbeda-beda. Oke, terima kasih. Ya, mungkin itu saja Pak Aris ya. Mungkin sudah cukup ini, waktunya sudah habis ya. Ya, 8.58. Minggu depan bertemu kembali gitu ya. Nah, baik Bapak Ibu dan para pemirsa semuanya, obrolan santai kita malam hari ini luar biasa ya. Apresiasi dari para pemirsa Bapak Ibu semuanya banyak banget ya Pak Adi ya. Iya. Jadi senang lah ya. Acara perdana tapi penggemar live-nya mantap. Dan jika acara pada malam hari ini masih banyak kekurangan, ya sambil kita memperbaiki diri nanti. Dan demikian tadi Bapak Ibu semuanya tentang mindfulness sudah disampaikan oleh narasumber kita Bapak Prof. Aksiadi. Dan terima kasih nih buat Pak Adi udah bisa memberikan sesuatu yang luar biasa ya. Ya, sama-sama Pak Aris ya. Semoga sama-sama kita saling belajar juga dan kita bisa berkomunikasi dengan baik ya. Teman-teman yang ada di chat, terima kasih yang sudah hadir. Nanti kalau misalnya akan mengisi di sini, silakan hubungi itu info yang ada di situ ya. Itu nomornya Pak Aris itu ya. Ya silakan. Ya. Oh ya, nanti video ini juga masih akan tetap ada ya di dalam YouTube kita, yaitu YouTube yang kita cintai, Ngopi Sepeda. Ngopi Sepeda. Jadi jangan lupakan ngopi sepeda, selalu pantau. Like dan subscribe juga ya, tekan tombol loncengnya Pak Aris ya. Iya, benar. Karena dengan berkembangnya media ini tentunya akan semakin
terbuka luas untuk para pemirsa semuanya, sehingga kita bisa semakin berkembang. Cukup ya Pak Adi ya? Bincang-bincang Terima kita kasih malam banyak. ini ya. Ya, saya akhiri Namo Buddhaya sahabat semuanya. Terima kasih sudah hadir ya. Terima kasih. Ya, demikian materi dari Bapak Aksiadi pada malam hari ini. Semoga memberikan manfaat bagi kita semua. Selanjutnya, saya persilahkan kembali kepada pembawa acara, Ibu Ningsih, silahkan. Oke, baik. Acara perdana yang luar biasa ya Pak, sampai saya tanya nggak ada waktu nih ya, sudah nggak ada waktu lagi. Sebenarnya saya juga penasaran nih mau bertanya, jadi Ibu Bapak yang berada dimanapun Anda berada, jika masih ada pertanyaan jangan lupa ikuti terus acara Ngopi Sepeda, pasti pertanyaannya akan bisa terjawab. Kalau nggak dijawab-jawab sama Pak Adi, japri ya Pak. Boleh, boleh. Nah gitu ya. Baik, terima kasih. Sangat luar biasa ya acara kita. Banyak juga yang berkomentar. Mudah-mudahan tetap eksis ya untuk para pewaris dan pejuang Dhamma, gitu ya. Kemudian untuk selanjutnya, saya juga tidak lupa tuh ingatkan bagi ibu bapak yang ingin mengisi acara, baik di sesi manapun ya, silakan hubungi Pak Aris Gotama, boleh langsung ya. Atau kalau anggota PA bisa langsung isi list yang sudah saya share ya untuk persiapan selanjutnya. Seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya acara selanjutnya ya untuk minggu depan ya di hari Kamis, karena kita setiap hari Kamis gitu ya. Itu sudah ada narasumber dan lain-lain ya yang akan disampaikan oleh Pak Budi. Silakan Pak Budi. Pak Budi Santoso. Mungkin kendala teknis. Oh iya, mungkin kendala teknis ya. Jadi mungkin saya langsung sampaikan saja ya. Jadi untuk kegiatan berikutnya ya di minggu depan hari Kamis itu adalah ada narasumber kita Pak Hendra Atamano ya dengan tema berbuahnya karma buruk. Nah, bagi teman-teman ibu bapak dan saudara-saudara yang berada di rumah ya, kalau nanti ada karma-karma buruk, tanyakan nanti itu di Pak Hendra ya, di Romo Hendra gitu ya. Kemudian ada moderator kita masih tetap dengan Bapak Roy Astiadi. Kemudian ada host kita Pak Triwahyu Budi Santoso. Kemudian doa oleh Ramani Jeng Aiwa. Kemudian ada pembaca Dhammapada dari Ibu Ratna Dewi. Begitu ya. Mudah-mudahan Ibu Papa yang sudah bergabung di sini bisa bergabung kembali di pertemuan Kamis minggu depan ya. Kemudian untuk mengakhiri kegiatan atau acara kita pada malam hari ini, pastinya akan bermanfaat bila Ibu Bapak mencermati dengan baik ya, dan tentu saja mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu kepada Romo Hendra dipersilahkan untuk menutup dengan doa. Masih di mute, Romo? Ya, terima kasih. Usai sudah acara kita pada malam hari ini, yakni Ngopi Sepeda. Acara berjalan dengan sangat baik sekali dan juga mendapatkan apresiasi dari teman-teman kita. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi kita semua. Kita akan bersama-sama berdoa dan saya akan baca nama Karapata dan Wandana. Mari konsentrasi. Arahang Sama Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami Supartipanno Bhagavato Sawaka Sangho
Sanghang namami. Andamayang buddhassa bhagavato pupabagana makarang karomasi. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Doa selesai. Terima kasih. Namo Buddhaya. Ya, namo Ya. Ya, baik saudara-saudara sedama, Ibu Bapak ya, yang hadir di sini. Demikianlah tadi seluruh rangkaian acara Ngopi Sepeda pada edisi perdana malam ini. Saya ingatkan kembali bagi Ibu Bapak dan saudara-saudara yang ingin mengisi sesi berikutnya di Ngobrol Pintar Sesama Pejuang Dhamma bisa menghubungi Pak Aris Gotama dengan nomor telepon yang tampil di sini atau boleh juga lihat di link YouTube, link IG dan juga Facebook kami. Baiklah, saya atas nama pembawa acara mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati saudara-saudara sedama. Terima kasih atas partisipasi dan dukungannya. Jangan lupa subscribe, like, dan loncengnya dibunyikan. Oke, terima kasih. Terpujilah Buddha. Namo Buddhaya.